Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan ini kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu thalabul ilmi syar'i. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, membimbing kita di atas kebaikan, di atas kebenaran Islam, dan berharap kita diwafatkan di atas Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cara agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah adalah kita membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik di badan kita, baik karena ada gangguan jin, sihir, santet, ataupun berkaitan dengan ain. Makanya agar kita istiqomah di atas Islam dan sunnah, harus membersihkan diri. Barangkali kita ada gangguan, mungkin gangguan secara psikologi, gangguan berkaitan dengan jin. Kita nggak tahu jin di sekitar kita ya Bu. Akan berusaha, kalau jin itu dibagi dua, ada yang kafir dan ada yang Islam. Kalau jin Islam belum tentu dia ganggu, tergantung dia apakah jin Islam tadi dibayar oleh dukun, dibayar oleh oknum tertentu, sehingga dia menjadi jin preman, jin pembunuh. Nah, tetapi ada jin yang kafir, itu sudah pasti dia akan berusaha merusak. Dia akan berusaha merusak kita umat Islam. Mungkin dikasih penyakit, mungkin merusak rumah tangga, mungkin merusak kehusyuan ibu-ibu agar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha membersihkan. Apalagi usia kita sekarang, usia berapa Bu? Dari 40 sampai 70 kira-kira itu ya. Berarti kebanyakan ya emak-emak dan nenek-nenek. Jadi mungkinkah emak-emak dan nenek-nenek itu ada gangguan jin, sihir dan ain? Sangat mungkin. Karena syaitan itu justru berusaha merusak akidah seseorang, merusak perilaku seseorang di akhir-akhir seperti ini. Berharap ibu nanti meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wa iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Nah, jemaah sekalian, berkaitan dengan hal ini, kita akan membahas sekaligus mempraktekkan teknik ruqyah mandiri. Belajar sekaligus praktek, Bu. Ya Bu ya? Kira-kira hari ini bisa praktek Bu? Bisa ya Bu? Ya. Sudah disediakan air ya Bu ya. Nah, sekarang kita menjelaskan berkaitan dengan bagaimana teknik ruqyah syariah secara mandiri. Ibu-ibu sekalian, syaitan tidak pernah tidur dalam rangka merusak seseorang. Terutama target syaitan itu adalah ibu-ibu yang soleha. Kalau enggak soleha, tidak perlu diganggu.
Karena ibu-ibu yang tidak soleha tidak perlu diganggu. Kenapa, Bu? Karena sohibnya, karena temannya, karena bestinya. Kalau ibu-ibu yang mungkin satu mungkin tukang selingkuh, atau mungkin meninggalkan sholat, atau mungkin jauh dari syariat agama, maka syaitan nggak perlu mengganggu orang itu. Kenapa, Bu? Karena orang itu sohibnya, bestinya. Nggak perlu. Nah, target syaitan itu adalah ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yang soleha, rajin baca Al-Quran, rajin tahajud, rajin sholat waktu, itu yang diganggu targetnya. Nah, terkadang walaupun ibadah kita kuat, setan itu suatu waktu bisa masuk. Kemarin kita jelaskan, kapan dia masuk? Di saat ibu kesel, marah, kecewa, apalagi kecewa terhadap suami. Kan saya nggak mungkin sama istri, kan kadang bapak. Ya, kesel ke anak, kecewa ke mantu. Nah, itu pengaruh. Nah, kemarin saya sampaikan, berusaha menangkal sihir itu dengan tenang, rileks, jangan jangan dendam. Nah, itu diantaranya. Nah, sekarang agar efektif mengeluarkan sihir santet itu, mengeluarkan ain, ada berapa teknik ruqyah. Nanti kita praktekkan ya, Bu. Ya, Bu ya. Di antaranya adalah teknik ruqyah tanpa kesurupan. Nah, ruqyah tidak harus kesurupan. Kalau ibu mau nggak apa-apa. Pilih, Bu, mau ruqyah tanpa kesurupan atau ruqyah yang harus kesurupan. Pilih aja. Kalau kesurupan itu biasanya ya ada saja action. Biasanya ketika saya bacakan ayat, teknik yang pertama adalah saya bacakan ayat, ibu mendengarkan. Dan biasanya ketika jinnya tersinggung, panasan atau kesal, tiba-tiba nanti kan gitu. Nah, ketika teriak satu orang, merembet ke tetangganya, tetangga gitu. Nah, berarti tidak perlu pakai itu. Nah, yang perlu kita praktekkan sekarang adalah teknik ruqyah. Nah, ruqyah dengan cinta tadi, ruqyah tanpa kesurupan. Nah, ini teknik ruqyah mandiri. Ibu-ibu sendiri yang meruqyah, saya hanya memandu. Oh, ibu caranya begini, ikutin. Nah, jadi ketika ibu bisa berhasil mengeluarkan jin, nanti bisa dipraktekkan di rumah juga. Berarti kalau ibu ada yang muntah, ada yang sendawa, ada yang lewat pipis, cuma kalau pipis jangan di sini ya, Bu, di situ. Kalau lihat keringat, nah itu semua teknik jin keluar. Nah, tiba-tiba badannya ringan enteng, berarti ibu alhamdulillah hari ini sudah belajar mengeluarkan sihir, mengeluarkan santet, dan mengeluarkan jin dan jun, gitu ya, weh. Baik, teknik pertama adalah teknik ruqyah agar tidak kesurupan. Caranya adalah teknik lewat air putih, ya, Bu. Teknik lewat air putih. Boleh nggak dicampur dengan zam-zam? Maksudnya air zam-zam lebih bagus. Boleh nggak dicampur dengan bidara, di blender, ambil sarinya, boleh. Bidara itu lebih efektif ya. Sepakat para ulama, bidara itu salah satu cara efektif untuk meruqyah, alat untuk ruqyah. Nah, setelah itu ibu duduk, satu niat untuk ruqyah mandiri, kedua yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan, mutlak kesembuhan dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kedua, konsentrasi fokus. Maka kalau anda kan ada salah satu yang entah kayak muntah atau sendawa
atau yang apa, keluar jurus, nggak perlu dilihat. Ibu fokus pada diri sendiri. Atau ruqyah di rumah sambil nonton TV, nggak bisa, nggak boleh sambil, atau sambil WA-an, nggak boleh. Yang selanjutnya adalah istighfar dan tobat. Asbab penyakit itu timbul karena dosa. Salah satunya, di antaranya ibu-ibu dulu pernah dosa sama orang tua, sekalipun sekarang menjadi orang tua. Mungkin dosa sama nenek-nenek dulu, walaupun ibu sekarang jadi nenek, tetap mohon ampun kepada Allah SWT. Karena penyakit yang paling awet itu adalah ketika pernah durhaka sama orang tua, apalagi melibatkan perasaan. Ibu pernah mengecewakan ibu, mengecewakan bapak kandungnya, itu tajam. Jutaan kasus saya tangani, sekian itu dari sekian jutaan itu sekian ribu orang yang penyakitnya aneh karena pernah durhaka sama orang tua. Mungkin tidak pernah melawan, tapi hati ibu yang menolak. Enggak melawan, tapi kesel. Ada berapa ustadz yang saya tangani itu, padahal dia sudah habis Quran, ustadz LCMA, doktor kan. Penyakit aneh-aneh, goncang hidupnya. Ternyata pernah kesal sama ayahnya dulu, 20 tahun yang lalu. Kok udah lama? Ada yang 10 tahun yang lalu. Jadi jangan pernah kesal sama orang tua. Jangan pernah kecewa sama orang tua. Sekalipun orang tua tidak memperhatikan ibu-ibu, sekalipun orang tua mungkin karena kesibukannya, mohon dimaklumi. Apalagi sekarang terkadang mungkin masih ada punya orang tua, walaupun ibu sekarang orang tua masih ada. Jangan pernah berharap bahwa orang tua kita memaklumi kepada kita, tapi sekarang kita yang memaklumi orang tua. Baik. Nah itu ya, istighfar dan tobat. Tobat itu sangat menentukan hidup bahagia ke depan. Orang yang paling tenang itu adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah. Orang yang sehat itu adalah orang yang selalu bertobat. Nah, terus muliakan, sampai azab Allah diangkat enggak jadi gara-gara tobat orang istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak menurunkan azab pada seseorang yang sedang istighfar, sedang tobat. Kemudian selanjutnya ibu-ibu, kalau di rumah sediakan air putih. Ya, sediakan air putih. Boleh air bidara juga atau zam. Boleh nggak air teh? Nggak apa-apa, boleh. Boleh nggak air susu? Ya boleh aja. Mungkin karena dia sekalian kenyang, nggak apa-apa. Baik. Iya Bu ya, konsentrasi. Selanjutnya adalah baca ayat di antara surah Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat yang lain. Karena kita waktunya singkat, cukup baca ayat Al-Fatihah saja. Berapa kali, tidak ada dalil yang mengikat jumlahnya. Bisa sekali, 2, 3, atau mungkin ganjil sekali, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Semakin banyak semakin bagus. Sekarang kita sepakat karena waktunya singkat, cukup membaca 3 kali aja surat Al-Fatihah. Kalau untuk di rumah boleh tambah surat ayat kursi, tambah mejanya Bu ya, ayat kursi. Baru surat yang lain boleh, Al-Baqarah dan lain sebagainya kalau mau nambah. Baik. Selanjutnya kita baca. Nah, setelah baca baru nanti minum. Nah, setelah minum ada berapa kemungkinan? Bisa langsung mual, bisa langsung sendawa. Kalau sendawa habis minum itu wajar, kan masuk angin, kan angin keluar. Tapi setelah diusap-usap keluar sendawa terus menerus, itu bukan angin biasa. Berarti jin itu memanfaatkan angin di sekitar badan kita, dia keluar oleh sendawa. Ada yang bisa lihat muntah, tidak selalu ya Bu. Ada yang keluar lewat kentut. Karena ada kemarin saya ruqyah dokter spesialis,
Semua jin di perut dokter keluar lewat BAB, lewat kentut, tur panjang sekali. Ada ibu-ibu juga dari Palembang itu, dia kena mental, keluar lewat kentut, kencang sekali itu, dum, panjang sekali. Kalau lihat BAB, saya ada dokter akhirnya dia, loh kok ada mau keluar di ujung, lari cepat hampir di jalan. Seorang dokter, ya dokter spesialis. Nah, terus mulia kan dia keluar BAB, biasa lebih enak keluar lewat situ. Iya, tapi nggak perlu lihat salah BAB itu, lihat ada jin keluar nggak perlu, dia goib untuk. Ya. Nah, selanjutnya baru nanti diusap begini ya Bu. Dibaca Al-Ikhlas Falanas, disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, tiup baru diusap, atau tiup dulu baru baca dulu atau tiup dulu. Nah, itu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab syarah kitab Imam Bukhari. Nah, kalau mulia kan, setelah itu baru teknik ruqyah nanti lewat tiupan, dilanjut tiupan. Disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini dikeluarkan dari Syekh para masyayikh Lajnah Daimah membolehkan ruqyah dengan berdasarkan hadis itu dengan tiupan. Itu tiup efektif Bu. Kalau sambil meruqyah tiup, atau meruqyah istri, suami, anak, cucu atau tetangga, bacain ayat sambil tiup. Nah, Syekh bin Baz menganjurkan, sangat dianjurkan ruqyah lewat tiupan berdasarkan hadis itu. Nah, sekalipun mungkin ada yang nancap keris, beling, botol, palu, gergaji yang nancap. Nah, karena kirim santet itu biasa jenis kayak gergaji, keris, nancap, tapi secara goib. Contohnya kemarin ada seorang gadis dari Tibet, perutnya kayak ditusuk-tusuk. Nah, tiba-tiba kebayang ya, Ustaz, kok perut saya penuh dengan paku? Dia usap, lalu muntah, ya keluar paku enggak, secara goib aja lihat keluar, langsung enteng perutnya kan gitu. Tapi kebayang paku itu satu dus. Dia sendiri yang merasakan itu. Saya nggak rasa, nggak lihat. Kan gitu. Kalau saya lihat, nah berarti ada sesuatu. Itu ya Bu. Nah, jadi ditiup. Nah, kemudian saya tiup, ada keris juga. Tiba-tiba kebayang, kok ada keris tak? Nah, kita baca ayat sambil tiup. Kerisnya meleleh, gitu ya. Meleleh. Jadi efektif Bu ketika meruqyah dengan tiupan, bukan taipan, tiupan, tiup. Ya, sambil baca tiup. Ini bagian sunnah. Tiup ada dua, ada yang tiup tanpa meludah, tapi ada yang tiup lewat ludah. Dan tiup sambil ludah, tiup ludah gitu. Nah, untuk ruqyah diri sendiri ludah sebanyak-banyak nggak apa-apa. Tapi kalau ruqyah teman jangan tuh. Ludahin mukanya, pasti muntah dia. Kenapa muntah? Karena bau. Nah, kalau tiup dianjurkan. Nah, dalam arti lihat kondisinya Bu. Kalau orang suka dimuntahin ya udah dimuntahin aja kan. Apa maksudnya ditiupin? Nah, gitu ya Bu. Jadi kalau untuk meruqyah orang pun boleh tapi. Nah, maksudnya ada yang minta air ke Ustadz. Kalau minta airnya menasihati doain di ruqyah. Tapi sekarang saya lihat di YouTube itu banyak baik kiai, ulama dan habaib, ada berapa itu saya tidak sebut namanya, kelihatan di YouTube itu air dibuka, lihat ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, ada yang sekedar ini dicolok ini kan minum saya sendiri udah colok ini udah. Apa manfaatnya di situ? Apakah badannya kiai tadi berkah? Nggak ada berkahnya, nggak ada dalilnya. Kalau badan Rasulullah SAW iya, ya Bu ya, tangan Rasulullah adalah berkah. Nah saya lihat ini ada lagi yang duren, saya lihat duren itu dikasih ke
Habibnya durian itu baru masuk ke mulut kiainya langsung ke orang. Nah bekas dan air itu diludahin, ludah satu-satu. Nah diludahin dibukain sama ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu yang paling banyak itu, nggak tahu logika dari mana itu. Nah itu pentingnya ngaji seperti ini biar ibu tercerahkan, jangan dibodohin oleh ustadz kiai yang seperti itu. Menurut saya ini dibodohin, pembodohan. Apalagi orang-orang yang mungkin dari sana nggak tahu masuk Indonesia mengatasnamakan nama label si khobil apalah. Nah malah dinamakan mungkin hidungnya panjang sehingga bodohin orang dengan ini dan itu. Nah sehingga dengan celupan begini dikasih air. Nah nggak tahu amplopnya berapa, sekali celup gini kasih amplop sebenarnya. Nah ini barokah dari mana telunjuknya dia? Nggak ada dalil sama sekali. Ini pembodohan. Atau yang diludah tadi, tahu nggak si Habib mana itu? Tahu nggak itu kalau dia hepatitis gimana? Kalau dia HIV gimana? Tahu nggak gitu? Kan kita nggak tahu penyakitnya nular sampai diludahin air orang tadi. Barokah dari mana? Nah, barokahnya dekat dengan ulama, dengan kiai itu adalah duduk datang untuk mendengarkan kajian. Gitu ya, Bu? Itu yang benar. Barokahnya ada di majelis ilmu, gitu. Paham ya, Bu? Pokoknya jangan ikut-ikutan kalau ada yang dianggap barokah kiai tadi, terus ibu bawa air, diludah-ludahin, wah, itu siap kena penyakit. Nah, jadi bagaimanapun penanganan masalah ini ikuti prokes kesehatan ya, kedokteran ya, nggak boleh kalau memang orang itu penyakit menular ya nanti kan gampang nular ya, Bu ya. Baik, itu meniup, kemudian Nabi pun membaca al-ilah falana, tiup mengusap gini, Bu. Andai kan ada keris secara gaib ada, nah diusap gini itu bisa meleleh dia. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau baca al-Ikhlas tangannya mengusap ke Nabi. Nah kemudian Aisyah pun karena Rasul hampir gak kuat pada saat itu Rasul sakit, dibaca oleh Aisyah di tangan Nabi diambil tangan Nabi. Aisyah membacakan al-Ikhlas al-Falnas. Kemudian kata Aisyah, tangan Rasulullah SAW lebih berkah daripada tanganku. Berarti Rasulullah tangannya berkah, kata Aisyah. Ini hadisnya sahih. Kemudian Aisyah tadi membacakan di telapak tangan Nabi, baru diusapkan, dibantu oleh Aisyah. Karena Rasulullah pun sakit sampai lemas, enggak kuat, sampai pernah lumpuh juga. Artinya bukan berarti orang yang kena sakit itu bukan berarti ya ini dan itu, justru Allah sayang kepada orang-orang yang kena penyakit. Nah Nabi mengatakan tidaklah seseorang itu inna idhomal bala idhomal jaza, besarnya pahala itu sejalan dengan besarnya penyakit. Semakin besar penyakit seorang, maka semakin besar pula pahalanya. Dengan satu syarat, faman rodiya falahur ridho. Siapa yang ridho menerima penyakit itu, maka Allah akan ridho. Apapun yang Allah kasih ridho ya, Bu, terima. Apalagi usia kita kan usia ya usia segini maksudnya. Usia mau mendekat pulang ke balik papa. Nah, jadi kulitnya sudah mulai kemana, Bu? Udah mulai keriput. Urat-uratnya udah mulai kelihatan ya, Bu ya. Giginya udah mulai rontok. Terus rambut sudah apa, Bu? Putih. Tulangnya sudah mulai. Nah, dulu mungkin waktu muda sering sakitnya di sini. Nah, sekarang udah sakit tuh di sini, dengkul. Udah mulai nggak, Bu? Udah berapa kali botak ini? Jadi sakitnya orang Islam itu tanda Allah sayang. Sampai usia segini semakin sakit dan meninggal dalam proses itu dalam keadaan Islam sampai nanti ketemu Allah tidak ada lagi dosa. Proses menggugurkan dosa itu dikasih penyakit.
Sebagaimana Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, "Mayridillahu bihi khairan yusibul musibah." Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, Allah sayang kepada hamba, Allah cinta kepada hamba, yusibul musibah, Allah kasih musibah. Salah satu musibah adalah apa, Bu? Sakit. Nah, jadi jangan bersedih hati kalau sakit. Makanya rubah sekarang sakit menjadi barokah. Iya, Bu ya? Makanya kalau sakit gigi nggak usah ngoceh macam-macam, nikmatin aja. Ya Allah, nikmat gitu. Tapi saya juga nggak mau sih sakit gigi. Tetap saya mau berobat. Iya, Bu ya? Mau sakit gigi itu. Tapi anehnya gitu, ada orang yang baru demam, sakit-sakit, banyak jenguk. Ketika sakit gigi nggak ada yang, saya juga nggak akan mau dijenguk kalau sakit gigi. Orang udah sakit ditanyain. Makanya kalau saya sakit, jarang orang tahu. Kalau udah sehat baru alhamdulillah udah sembuh baru. Kenapa? Karena udah lemas, datang ini nanya, datang ini nanya. Makanya kalau saya sakit itu alhamdulillah nggak ditahu. Hatta orang tua saya pun nggak tahu saya sakit. Kalau alhamdulillah, gimana kabar nak? Alhamdulillah udah sembuh. Loh, kapan sakitnya? Karena ketika saya kasih tahu, seolah saya membebani orang tua saya. Gitu. Biarlah orang tua tahu bahwa saya bahagia, sehat. Gitu. Jadi kan gitu. Ada seseorang yang sedikit sakit, telepon bapak ibunya. Diri sakit, nah. Jadi jangan seperti itu. Terbebani bikin perasaan. Biarlah mereka sisa hidupnya untuk menikmati hidupnya itu. Jangan terbebani oleh anaknya. Ada lagi anak menuntut orang tuanya. Ini warisan ini begini. Jangan. Jangan karena warisan sampai kita durhaka. Ya, makanya jangan terlalu banyak mewariskan harta ya, Bu. Nanti anaknya berantem. Kita sering menyaksikan itu. Jangan membuat anak durhaka gara-gara harta, Bu. Makanya kalau ada kan kita punya harta, mendingan sebagian harta itu diselesaikan dulu. Kalau ada sebagian harta dikasih untuk Islam, untuk dakwah, untuk masjid, untuk fakir miskin. Karena kalau banyak harta pasti ujungnya berantakan. Dan saya sering menyaksikan ponakan nyantet tantenya menyantet ponakannya, merebut paksa harta pusaka, harta warisan. Itu sering. Ada seorang ustadz tamatan Mesir menyantet kakaknya karena kakaknya itu mewariskan perusahaan itu, walaupun dibagi tapi dia mau. Dari mana? Tamatan dari pesantren, dari Al-Azhar. Dia ustadz. Nah, jadi jemaah sekalian muliakan, kalau sekiranya kita punya harta, jadi harta itu untuk barokah. Jangan menumpukan harta sampai nanti, oh anak saya nggak perlu mikirin beliin rumah anak begini. Oh, sampai terjadi saya lihat dan saksikan sendiri. Kebetulan ibu itu jamaah pengajian kita. Saya kenal suaminya. Kebetulan suaminya itu kaya. Setiap anak dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih motor, dikasih uang. Setiap anak. Nah, setelah bapak ini meninggal, kebetulan saya nggak sempat hadir pada saat itu. Nah, udah rumah sentral itu kan besar. Nah, sampai ibunya itu mau diusir, pingin rumah itu anak-anaknya, sampai anak durhaka. Udah dikasih rumah masing-masing oleh orang tuanya, udah dikasih mobil, udah dikasih uang banyak. Tapi setelah meninggal, bapak ini ingin rebut rumah sentral orang tuanya itu, sampai ibunya pingin diusir. Surga mana yang kebuka buat itu? Makanya ibu kalau punya harta, mendingan buat Islam. Saya wakafkan untuk Islam, saya wakafkan untuk masjid, untuk pesantren, untuk majelis taklim dan lain sebagainya. Gitu ya, Bu. Itu jauh lebih baik. Nggak ada manfaat sama sekali harta banyak. Ya, akan manfaat kalau untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika sedekah itu salah satu penangkal sihir, sedekah itu untuk apa? Penyembuhan penyakit. Baik. Kemudian selanjutnya menepuk. Kan tadi kan meniup, mengusap, menepuk ini. Nah, kalau ada seorang yang kesurupan ruqyah, nah, jangan usah tendang pukul, nggak perlu. Nanti cedera kan. Itu ya, Bu. Nah, kemudian selanjutnya bisa ruqyah dengan tadi daun bidara. Tadi di rumah Ustadz tadi kan ada bidara.
Tadi kemarin mungkin ibu udah izinkan boleh ambil, bikin blender di blender atau bikin buat lalapan boleh. Nah, andai kan ada nanti ibu di situ ada jin atau sihir, jin jahat ya bu, nanti bisa keluar. Kemarin ada jawara teman saya tanam di depan masjid setelah saya sholat. Afan, akhi, coba antum ambil bidara itu. Nah, teman ini bapak baru pegang daun nyut loh, kok mutar kepala saya Ustaz? Langsung kontak. Baik. Nah, coba semua lihat kan, kira-kira itu ya bu. Nah, sekarang kita langsung mempraktekkan ruqyah. Kalau ibu suatu waktu nanti untuk minyak air zam-zam itu lebih bagus juga. Kalau sekiranya ibu berangkat umroh, minum jam-jam sebanyak-banyak di sana. Tapi jangan sampai satu drum ya. Artinya secukupnya buat ngusap, buat mandi itu barakah. Nah, kita ngalap barakah karena ada dalilnya. Karena Nabi ngalap barakah dengan zam-zam. Baik. Selanjutnya, sekarang kita langsung praktek ya. Praktek ruqyah mandiri. Ya, airnya sudah dapat bu. Baik. Ya. Mungkin biar nggak terlalu dekatan, mungkin di sini sebagian masuk. Nah, yang di sini boleh, ya. Biar nggak terlalu dekatan. Mohon ibu lebih konsentrasi, fokus. Ya. Enggak, jangan terlalu rapat bu, jangan terlalu rapat. Kita nggak tahu tiba-tiba pingsan kan? Insya Allah enggak. Biasanya kalau sudah usia segini, usia nenek dan nenek-nenek biasanya sih jarang muntah, jarang. Kalaupun ada tuh lewat sendawa biasanya, lewat sendawa atau lewat pori-pori, lewat pipis. Kalau merasa udah nggak kuat pipis, jangan tahan pipis langsung ke toilet ya bu. Mohon jangan di sini. Ya. Ya nanti ada saya anjurkan nanti setelah yang berikut ini. Nah setelah baik sudah siap bu. Kalau yang di belakang pojok boleh ke situ nggak, ke sini, dari sini. Jangan pojokan. Biasanya jin itu suka di pojok. Nah. Baik. Sudah siap bu? Baik, sekarang satu, niat untuk meruqyah diri sendiri. Kedua, yakin seyakinnya Allah memberikan kesembuhan. Tiga, konsentrasi, fokus ya bu. Fokus. Kalau ibu nggak fokus, sulit mendatangkan keberkahan ruqyah itu. Karena ruqyah itu bagian pada doa. Mohon jangan lihat kiri kanan temannya. Kalau lihat temannya gini nanti lama-kelamaan lalu malah ini bu. Ketika ibu bengong lihat gitu nanti malah masuk jin. Iya. Pokoknya gimana caranya fokus terhadap diri sendiri. Konsentrasi. Selanjutnya istighfar dan tobat. Ibu ingat dosa-dosa masa lalu, masa yang mungkin terlewatkan, seperti dosa sama orang tua. Ibu pernah kesal, kecewa sama ibu kandung, mungkin ibu tiri, bapak tiri, atau mertua, anak, cucu, tetangga, ipar, teman kantor dulu. Sekarang tobat nasuha, ingat dosa-dosa masa lalu. Masing-masing istighfar.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. 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 Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikutin ya Bu. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa dan kesalahanku, baik dosa besar atau dosa kecil, sengaja atau tidak sengaja. Ampunilah ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa hamba. Hamba mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa hamba. Hamba sering melakukan dosa dan salah. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa dengan kedua orang tua hamba. Hamba pernah membantah, kesel, kecewa dengan ibu kandungku. Ampunilah ya Allah. Hamba belum bisa menjadi anak terbaik. Hamba belum bisa membalas kebaikan mereka. Ampunilah ya Allah ya Rabb. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, hamba banyak dosa dengan suamiku. Hamba belum bisa menjadi istri terbaik. Juga banyak dosa sebagai nenek. Banyak dosa dengan cucu-cucuku. Ampunilah ya Allah. Banyak dosa dengan mertuaku dulu ya Allah. Juga dosa dengan iparku, adik kandung, kakak kandung. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, hamba pernah meninggalkan sholat. Hamba pernah mengakhirkan sholat. Hamba pernah lalai dalam ibadah ya Allah. Hamba kurang belajar agama. Mungkin masa mudaku banyak waktu terbuang ya Allah. Pada bulan suci Rajab ini, hamba taubat ya Allah. Hamba taubat dengan taubat nasuha atas dosa-dosa hamba ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa terhadap orang-orang ini di kantor hamba ya Allah. Dulu waktu kerja pernah mendolimi atasan, pernah mendolimi bawahan, dan menyakiti teman-temanku. Ampunilah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkanlah hati hamba dari rasa kesel, kecewa, marah, dendam. Bersihkan ya Allah. Jadikanlah hati hamba hati selalu bahagia, hati yang selalu tenang, hati yang bahagia bersamamu ya Allah. Bahagia dengan sholat, zikir, baca Al-Quran. Bahagia dengan syariatmu, bahagia dengan sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Allah, tenangkanlah jiwa hamba ya Allah, agar bisa tenang bersamamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bantulah hamba untuk bisa ikhlas, ridho, maafkan orang yang pernah menyakitin hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hamba pernah kesal sama kedua orang tua hamba. Hamba ridho maafkan ayah kandungku. Coba ibu ingat pada masa-masa itu, tanpa disadari ibu kesal sama ayah, sama ibu. Dan orang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Ya Allah ya Rabb, hamba pernah kesal sama ayah kandungku, ibu kandungku. Hamba ridho maafkan mereka ya Allah. Bahkan mereka belum banyak
berbuat baik sampai mereka meninggal. Ya Allah ya Rabb, hamba ridho maafkan ayah kandungku, hamba ridho maafkan ibu kandungku. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Ya Allah ya Rabb, hamba ini ikhlas maafkan suamiku. Coba ibu ingat, mungkin pernah kecewa, kesel, merasa tersakiti oleh suami, maafin lahir batin bu. Terlepas daripada suami gimana, tetap ibu maafkan. Saya nggak mau dendam. Ya Allah ya Rabb, hamba ridho maafkan suamiku, hamba ridho maafkan anak-anakku semuanya ya Allah, hamba ridho maafkan iparku ya Allah, hamba ridho maafkan mertuaku. Ya Allah, hamba pernah berantem, kesel dengan mertuaku, hamba ridho maafkan mereka semua ya Allah. Ya Allah ya Rabb, juga banyak dosa dengan adik kandungku, kakak kandungku, semuanya hamba ridho. Tetanggaku, hamba ridho maafkan tetanggaku semuanya. Teman-teman pengajianku, hamba ridho maafkan semuanya ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ibu mohon maafin anaknya lahir batin. Barangkali ibu suka kesel, sholatnya tidak seperti orang tuanya, mungkin rajinnya tidak seperti kita. Terkadang kita kesal, maafin lahir batin. Biar anaknya jadi benar, biar anaknya tambah soleh, biar anaknya semakin barokah. Ya Allah, hamba ridho maafkan anak kandungku, sebuti namanya. Ridho maafkan mereka, anakku semua ya Allah. Berkahilah hidup kami, berkahilah anak-anakku semuanya. Jadilah mereka anak yang soleh, soleha. Jadilah anak-anakku jadi soleh, soleha, melahirkan keturunan soleh dan soleha pula. Baik. Ibu sudah maafi semuanya? Udah ibu? Sudah. Maafin lahir batin, gak ada satupun orang. Kalau bisa hati ibu seluas samudra, terbuka pintu maaf kepada siapapun yang mendolimi ibu. Ketika ibu maafin, pasti tenang dan bahagia. Orang yang paling goncang hidupnya adalah ketika orang yang pendendam. Baik, sekarang buka airnya, dibaca Al-Fatihah. Sekarang kita sepakati 3 kali saja. Ya, tidak harus 3 kali kalau ruqyah mandirinya. Dibuka airnya. Kalau yang punya botol ya disobek aja. Ya, silakan baca Al-Fatihah masing-masing. Konsentrasi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dekatkan ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekarang ibu doa masing-masing minta kepada Allah agar
disembuhkan dari semua penyakit yang ibu rasakan. Pertama, mungkin sering sakit kepala, asam lambung naik, diabetes, apapun penyakitnya, minta agar diangkat penyakitnya. Sugestikan bahwa diri kita akan sembuh biidznillah. Harus sungguh-sungguh, saya akan sembuh, saya akan seger. Ya, harus juga Allah katakan, ana inadoni abdi, aku tergantung prasangka hambaku. Kalau ibu prasangkanya sugesti sekarang, saya akan sembuh, saya akan seger, saya akan bahagia, tenang. Ya, nanti Allah kasih. Baik, setelah selesai ibu baca bismillah, pakai tangan kanan minum. Yang gelas dihabiskan minumnya. Mohon gelasnya jangan diminum. Begitu juga botol ya. Kalau botol yang kecil kayak gini boleh minimal setengah. Kalau minum semuanya boleh, silakan. Semuanya di sini airnya bukan botolnya. Jangan diminum ya bu botolnya. Bismillah, tangan kanan. Kalau saya di medsos, di YouTube kelihatan tangan kiri karena kameranya depan. Baik, sudah minum bu? Udah semua minum bu? Habis. Baik. Oh ya, saya lupa, sebelum kita lanjut ruqyah, kira-kira ibu pengen membuang nggak jin khodam? Walaupun ini bertahap. Jin keturunan. Jin keturunan ini tanpa kita sadari dari nenek moyangnya, baik dari kakeknya sebelum kakek, terkadang turun ke kita. Dan ibu kalau memang ada juga, mohon jangan diturunkan ke anak cucu. Kalau ibu mau turunkan, mungkin warisan paling bagus ya rumah, mobil atau saldo ya. Baik, sekarang akad dulu, ikut saya. Baca dulu sekarang, baca dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Konsentrasi ibu. Nabi membaca ayat ruqyah di telapak kanan, sebagaimana contoh Aisyah radhiyallahu anha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, sekarang sebelum lanjut kita akad dulu ya bu, membuang jin keturunannya. Ikutin saya, pertama doa mutlak, doa masalah, doa sesuai dengan keinginan kita. Kedua baru akad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Lepaskan semua jin dan khodam, baik khodam dari keturunan maupun khodam dari dukun.
hamba ikhlas melepaskan ya Allah, hamba ridho ya Allah, dan juga lepaskan khodam di anak keturunanku, baik dari jalur ayah, ibu, nenek, kakek, lepaskan ya Allah. Begitu juga di anak keturunanku, lepaskan khodam dari hamba atau dari suamiku, lepaskan ya Allah. Baik, sekarang akad, ini bukan doa, turunkan tangan. Tadi kan doa, sekarang akad pemutusan hubungan. Baik, akad dengan jinnya yang ada, kita ngambil sikap bahwa kita tidak mau terima. Ya Bu ya, kita tidak mau terima kalau ada warisan itu. Sekarang ikutin. Wahai jin dan khodam yang ada tubuh saya, pada hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan antara saya dan kalian. Saya ikhlas melepaskan kalian. Saya haramkan kalian tinggal di tubuh saya lagi dan juga di anak keturunan saya. Sekarang keluar semuanya. Tepuk di sini. Tepuk. Keluar semuanya. Tepuk. Gak kencangan Bu. Keluar sendawa. Nanti keluar sendawa, lihat muntah, lihat batuk, keluar semuanya. Keluar semuanya. Ya Allah. Tepuk lagi terus. Tepuk di pundak. Keluar semuanya. Semua yang ditepuk. Saya ingatkan kepada jin dari keturunan, baik keturunan ayah, keturunan ibu, nenek, kakek, keluar semuanya. Keluar sendawa atau lihat pori-pori, keluar semuanya. Wahai musollah, keluar. Langsung keluar. Tidak ada sisa, keluar sendawa, muntah. Baik. Fokus tetap, walaupun ada yang muntah, tetap. Keluar semuanya, langsung. Keluar semuanya. Keluar. Fokus lagi, terus. Keluar. Yang harimau, yang macan, yang genderuwo, yang buaya, semua jin buaya yang dari Sulawesi, Bugis, keluar semuanya. Yang macan dari Sunda, dari Jawa, dari Bima, dari Sumatera, keluar semuanya. Keluar semuanya, harimau Sumatera, langsung keluar. Keluar semuanya. Dan sendawa dan muda, tepuk terus di sini. Buka sini, biar enak. Keluar. Yang jin kirman juga, keluar semua, ditempuk. Keluar semua, ditempuk. Terus, tempuk, fokus ditempuk, pundak. Keluar pundak. Keluar semuanya. Keluar, terus. Gak muda, terus semuanya. Keluar semuanya. Keluar lagi, biar keluar. Fokus, konsentrasi masing-masing. Keluar lagi semuanya. Keluar angin, lewat pori-pori, lewat keringat. Keluar semuanya. Ayo semua jin kakek-kakek dan nenek-nenek langsung keluar. Ayo. Terus. Tepuknya. Langsung keluar sendawa. Keluar sendawa dan muntah semuanya. Keluar semuanya. Terus. Nah, langsung keluar. Sekali kepala jin ular macam-macam dari keturunan tuh. Tak usah tepuk. Kalau kepalanya jangan tepuk, hampir pecah gitu. Usah terus. Semua di kepala, usah terus. Keluar. Yang di sendawa dan muntah. Keluar sendawa, keluar muntah, lihat batuk, keluar semuanya. Keluar batuk, keluar semuanya. Terus semuanya. Keluar semuanya. Terus di kepala yang bikin pusing, keluar semuanya. Yang di kepala keluar semuanya. Lagi terus. Semua di kepala, jin dari kepala. Langsung keluar sekarang. Keluar semuanya. Baik. Ya udah. Nanti lanjut di rumah kalau itu. Nah sekarang kita lanjut ruqyah. Tadi bukan ruqyah, cuma keluarin fondam aja. Baik. Kan tadi kan udah baca Bu. Udah baca teori di sini. Berarti tangan kita ada keberkahan karena baca Al-Quran. Sekarang usap dulu di lambung sini. Usap di lambung sini. Konsentrasi. Ya. Terus konsentrasi. Terus usap lagi Bu, konsentrasi di perut, di selangkangan, usap di rahim biar menghindari kanker serviks, kanker rahim, kanker macam-macam.
terus di dada, di perut usap Bu, di sekitar dada, ulu hati, sekitar jantung dan paru-paru usap, keluar semuanya, dorong sampai ke tenggorokan dari perut Bu, naik pelan-pelan, naik, tekan, dorong sampai ke tenggorokan, lalu muntah, naik sampai ke tenggorokan sini Bu, keluar semua, lihat batu, lalu muntah, ya Allah semuanya, keluar semuanya, naik, terus semuanya naik, terus semuanya, keluar semuanya, naik, ya Allah semuanya, terus semuanya, lagi Bu, terus konsentrasi, terus naik, sampai ke tenggorokan, naik, plus sendawa, keluar semuanya, naik, keluar semuanya, terus plus sendawa, keluar semuanya, terus. Wahai musola, usap lagi, baik yang di rumah mau di mana, terus plus sendawa, dorong sampai tenggorokan, sampai tekan tekanan dia tinggal di sini dia. Terkadang ada ikatan di sini dia nggak keluar, makanya diusap sampai sini. Terus dorong, usap lagi terus. Keluar semuanya, keluar. Keluar semuanya, keluar. Wahai musola, keluar semuanya, terus usap lagi Bu, di perut, dorong lagi, dorong ke atas, naik, langsung muntah, naik, kerja keluar semua, langsung muntah, terus, keluar semuanya, terus semuanya. Nah, sekarang usap di perut, di wajah Bu, biar auranya semakin terbuka. Nah, keluar semua di muka, di telinga, di muka, ini yang susah tidur di sini Bu. Nah, jin cerewet di sini Bu. Ya suka ngoceh, ceramah tanpa judul. Tuh. Arah ke mulut, keluar sendawa, keluar semua jin di wajah, keluar semua lewat pori, lewat keringat, tarik Bu. Arah ke mulut, keluar semuanya. Ya Allah. Ya Allah. Keluar semuanya, terus. Keluar semuanya. Keluar semuanya. Ayo, semua di wajah Bu, di hidungnya yang sinus di sini. Keluar semuanya, keluar sendawa, terus di hidung. Terus di bibir sini Bu ya. Nah, terkadang ada yang kayak tarik aja Bu. Nah, biar nggak cerewet lagi tuh. Memang fitrah sih perempuan kalau ceramah. Terus pulas semua. Nah, sekarang kepala sini Bu, kepala belakang usap. Ya. Keluar semua ya Allah. Iya, keluar semua ya. Wahai Masya Allah. Kepala belakang sini Bu. Kepala sering pusing, blank, sempoyongan di sini. Terus kepala belakang. Terus kepala di ubun-ubun, usap-usap terus Bu, di masuk ini. Nah, letakkan kedua tangan dari belakang kepala, arahkan ke mulut. Keluar, lihat sendawa, lihat muntah, semua di kepala. Lihat sendawa, lihat batuk. Jadullah. Terus. Jadullah. Wahai Masya ikhlas, tarik Bu, kepala lagi, usap kepala. Dia tidak harus muntah, terkadang lewat keringat, tiba-tiba nanti enteng, usap kepalanya, dimases terus, semua di kepala, semua jin kepala, wahai Masya Allah, keluar, ya Allah, keluar wahai Masya Allah, ya terus, baik sekarang tepuk lagi, ditepuk sini. Sampai kepala di belakang. Ayo keluar. Yang harimau, macan, buaya. Ayo semua jin buaya. Semua jin di ibu-ibu, nenek-nenek korban dari buaya. Ayo jin buaya langsung keluar. Keluar semuanya. Ayo. Lesendawa lewat pori-pori. Keluar sendawa, naik. Keluar semuanya. Terus keluar muntah, terus semuanya, terus
Sekalian di sini Bu ya, di sini. Nah, pinggang sini, sekitar ginjal, pinggang. Itu biasanya sering kali jinnya. Nah, terus. Nah, pinggang sini, dibokong. Terusnya, sambil tepuk, usap, arahkan mulut ke sendawa. Naik ke sendawa, lihat muntah, naik ke sendawa. Terus ke sendawa, lewati keringat, pori-pori. Ayo semua jin kakek-kakek, nenek-nenek langsung keluar. Ayo. Keluar semuanya. Naik. Ke sendawa. Di pinggang. Terus. Keluar semuanya. Ayo. Sekarang di perut udah tadi Bu ya. Kaki selonjor sekarang. Kaki selonjor. Nah, biasanya jin kalau udah mak-mak, ibu-ibu, nenek-nenek, nah itu di kaki lutut, nah, biar nggak bisa ke mall. Biar jalan-jalan. Ya nenek-nenek juga boleh tetap boleh jalan-jalan kali. Nah terus, nah aku dari paha sini Bu, dari paha, lutut, betis, lutut. Untuk lututnya Bu ya, agak kencangnya dikit. Pertama yang agak subur, yang agak bahagia maksudnya. Kencangnya Bu. Di paha, keluar semuanya. Semua jin di paha, lutut, di betis, telapak kaki. Keluar semua, tepuk terus. Nah, sendiri di kaki ke bawah. Nah, setelah di usap ke bawah sampai ke ujung, buang, keluar, bilang keluar itu saya. Sampai tiup, sampai usap tiup. Tangan juga. Karena saya lupa tadi tangan ini bisa ngaruh. Keluar semuanya, nanti ada yang ngalir. Keluar semuanya. Ayo jin, semua jin jahat, jin keturunan, jin kiriman, keluar semuanya. Keluar wahai musuh. Tutup lagi Bu. Ini paha bawah. Oke. Nah, terutama kalau mama di sini nih naik tangga tuh enak. Nah, terkadang nanti kalau dibiarkan jadi ya soto korosis apalah kata dokter. Tulang korosis. Ini botnya. Nah, ini betis. Yang sering keram jadi Bu. Nah, ada yang sering keram enggak? Nah, itu di sini. Keram itu ada dua, ada yang keram karena hati yang keram, kesel sama suami, sama kakek-kakek gitu, sama anak. Tunggu sini Bu, kaki sini kan. Ada yang bangun tidur suka nggak enak kan telapaknya. Nah, tepuk ini Bu, tepuk. Nanti kalau dibiarkan jadi asam urat, macam-macam, keluar sampai tiup. Keluar semuanya. Oh, dia keluar semua terus. Keluar, usah lagi. Nah, mohon tepuk lagi di paha, lutut. Nah, keluar. Oh, dia keluar. Bahasa Arabnya, keluar, gitu. Nah, terus. Nih, di lutut. Nah, sini lututnya. Keluar, lutut. Terus. Nah, didorong. Keluar, letak ujung, buang. Terus keluar semuanya. Baik. Di sini ya Bu, usap di sini. Khawatir nanti ada kanker serviks, kanker apalah gitu. Kalau kantong keringat diusapkan tetap nggak bisa. Kanker kan. Usap ini Bu, usap ke bawah. Nah, dorong arah ke pipis. Dorong di sini, dorong arah pipis. Keluar pipis semuanya. Keluar, agak buka kayak gini. Nah, dorong keluar pipis. Keluar semuanya, ada sendawa, lihat pipis, turun. Mohon kalau udah mulai berasa langsung pipis ya Bu. Keluar semuanya. Mohon jangan kelepasan Bu. Kecuali pakai pampers. Terus keluar semuanya. Turun, lihat pipis. Keluar semuanya. Ke bawah pusat. Keluar pipis, turun. Keluar semuanya. Ya Allah.
Ukhruj ya Allah, keluar semuanya. Ya, keluar semua. Wahai musalla, keluar. Keluar semuanya. Baik. Sekarang usah semua badan, Bu. Usah semua badan, usah semua. Di ketiak, terutama di sini, Bu. Biasanya jin suka sembunyi di sini. Di mana tempat yang bau biasanya. Jin suka yang bau. Makanya jangan pernah bau, Bu. Terus keluar, usah semua. Usah semua, terus keluar semuanya. Wahai musalla, terus usap ke bawah kaki semua, biar terkadang tadi yang nggak sempat keluar yang usapan, usap buang, keluar. Iya Bu, tadi bekas tangan usap, nah keluar ya, keluar, terus keluar semuanya, ukhruj Allah, terus. Baik, kira-kira apa yang terasa sekarang? Gimana? Ringan atau enteng? Ringan. Nah, berarti itu alhamdulillah jinnya keluar. Tidak harus muntah, tidak harus sendawa. Dia keluar tiba-tiba terbang aja dia. Nah, jadi diulangi sendiri, Bu. Biar pokoknya jangan tunggu sakit. Ya Bu ya, kalau udah kena sakit repot. Nanti langgan rumah sakit. Gitu. Ya Bu ya. Pokoknya insya Allah kita ikhtiarkan diri agar kita tetap sehat, karena gimana pun sehat itu mahal dan ibadahnya bisa lebih khusyuk. Berbeda kalau udah sakit, walaupun perhitungan Allah lagi, orang sakit bukan arti Allah benci, justru Allah sayang, kan gitu kok. Ya, karena dia aja kalau sakit, panasnya Nabi itu 2 kali lipat daripada kita 40, Nabi itu bisa 80. Itu Nabi. Maka semakin kuat iman seseorang, itu semakin berat ujiannya, gitu. Bukan berarti ada ustadz yang sakit, oh ini enggak, itu kan Allah uji, karena keimannya kuat, jadi Allah uji. Karena Nabi aja sakitnya luar biasa, ya Bu ya. Walaupun bagaimanapun tetap kita saling mendoakan di antara kita, yang biar tetap sehat, karena sehat itu mahal. Baik. Jadi rasa ringan, kepalanya enteng atau ringan? Oh ringan. Pundak lebih rileks sekarang. Ada yang masih dadanya nyesek, kurang plong? Ya, baik. Itu ya Bu, ciptakan kebahagiaan dimanapun kita berada. Ya Bu ya. Ya mohon jangan melibatkan perasaan ketika menghadapi pasangan. Jangan usah kesal lagi, ya Bu ya. Apalagi udah tua begini, ngapain, rugi hidup. Pokoknya usia saya sekarang sisa waktu entah ke setahun, 2 tahun, atau 10 tahun lagi, saya tetap bahagia. Saya manfaatkan untuk dekat sama Allah SWT. Ya baik. Sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Ada yang nanya Pak. Ya. Kalau masalah garam rupiah, Kenapa? garam rupiah. Garam. Oh garam rupiah. Kan yang sekarang ada garam rupiah Pak. Jamaah semuliakan, terkait dengan garam ruqyah. Garam ruqyah itu pertanyaannya, pernah nggak Nabi pakai garam ruqyah? Pernah. Nabi tersengat kalajengking itu, maaf, Nabi SAW pernah pakai garam, rendam air hangat campur garam. Itu boleh. Contoh ibu entah sakit apa, kena racun atau racun ular, atau mau ruqyah, boleh dibacain Al-Fatihah, ayat kursi, ya air garam tadi campur air. Nah, tidak harus membeli garam dari mana gitu. Walaupun ada yang sekarang ada yang garam ruqyah ya. Kalau memang itu memang benar di ruqyah ya nggak apa-apa. Ada juga yang menyangga, oh ini unsur bisnis begini, ya ada macam-macam. Ya ada urusan mereka. Yang penting ibu tinggal beli garam sekarang, garam yang kasar itu
campur air hangat, ibu bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau merasa kurang panjang, udah baca Al-Baqarah ya. Yang menurut saya sih cukup Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Nas. Diulang-ulang, mau 2 kali, 3 kali dah. Baru ibu boleh diusap di badan atau direndam kakinya. Itu rendam. Itu nanti racunnya bisa keluar. Sekarang kan ada terapi rendam air garam kan di mall itu, ya itu memang boleh. Nah, tidak ada mengandung kesyirikan. Tidak ada mengandung kesyirikan itu kalau seolah-olah garam itu bisa menangkal sihir, nah itu boleh. Sama dengan bidara. Bidara itu kita nanam bidara di depan rumah bukan berarti menangkal sihir, salah. Itu namanya syirik. Nanam bidara itu tujuannya untuk diambil daunnya daripada minta di sana, minta di Jakarta, yang ada yang mendingan ada di depan rumah diambil kan gitu. Dekat diambil, di blender atau dicobain, dicampur air tadi, dibacain Al-Fatihah, minum. Atau menurut penelitian bahwa daun bidara itu daun yang cukup luar biasa, dibikin masker mungkin. Itu untuk glowing bidara itu, daun bidara. Ada yang sekarang penelitian terbaru banyak yang mengandung pakai bidara. Walaupun saya sendiri pun alhamdulillah kita bikin sabun bidara. Sabun bidara itu bisa face wash, body wash, bahkan banyak. Alhamdulillah kebanyakan di majelis taklim nenek-nenek yang minta. Ternyata setelah pakai itu glowing gitu. Kita produksi bidara dengan pakai teknologi canggih gitu ya. Pada umumnya sabun biasa dan juga pakai teh bidara. Nah itu juga bermanfaat insya Allah. Baik. Gitu ya. Boleh nggak kan sabun mandi juga di rumah? Saya bacain ayat sambil mandi, enggak masalah, boleh. Gitu ya, Bi. Yang penting sabunnya jangan minum, itu aja. Ya, gitu ya Bu. Mungkin ada yang lain? Kalau kita misalkan tinggal di rumah yang angker lah itu gimana cara menangkal biar nggak diganggu? Baik. Ada rumah yang angker ya Bu. Rumah angker itu adalah rumah yang barangkali satu rumah itu disukai oleh jin, sehingga jin tinggal di situ, menikah di situ, punya istri, punya anak, istrinya banyak anak juga kan gitu biasanya ya. Karena jin itu sama dengan manusia. Bahkan bikin RT RW di situ. Otomatis jadi angker kan gitu. Nah, ya. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan rumah itu? Satu, ruqyah rumahnya. Teknik ruqyah rumah adalah lihat di YouTube. Ketik nama saya Hussein Mubarak, teknik ruqyah rumah ada. Nah, di YouTube ya. Teknik ruqyah rumah Hussein Al-Mubarak, teknik ruqyah rumah. Atau enggak kapan-kapan nanti ya kita bikin ruqyah rumah. Nah, jadi dibaca Al-Fatihah di air putih, mungkin 1 ember, ayat kursi, ayat asur Al-Baqarah, 5 ayat awal, ayat kursi, 2 ayat al-kursi, 3 ayat Al-Baqarah bacain. Nah, terserah mau baca Al-Fatihah juga boleh, nggak apa-apa. Baca Al-Fatihah mungkin 11 kali, baca lagi gini ayatnya. Nah, boleh nggak baca Al-Ikhlas saja? Boleh. Al-Ikhlas Al-Falaq saja boleh. Baru dipercikan nanti airnya di rumah itu. Nah, satu diulang-ulang. Kedua, sebelum mempercikan tadi baca dulu membenteng itu. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri khalaq. Itu untuk membentengi biar ketika mempercikan itu enggak nyerang kita. Kedua, jangan takut. Kita ibu tenang, relax, enggak bakalan jin masuk. Nah, masuk itu kalau duduk, gimana, nah gampang masuk. Pokoknya kalau ada yang ketok-ketok, padahal ngelihat nggak ada, kalau berani ayo muncul. Oh, dia nggak bakalan berani jinnya. Atau ibu lagi bangun tidur, pas lihat, assalamualaikum Bu, gitu. Ya mungkin pakai mukena, pas senyum, loh kok gigit taring gitu, nggak usah takut. Nah itu kan jelmaan, itu bohongan. Gitu. Nah cara gimana? Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri atau baca ayat kursi. Tapi tenang, Allahu tenang, dah pasti pergi dia. Nah boleh nggak ibu lempar pakai gelas, tapi pecah ke kaki, pakai batu lempar gitu,
oh bakalan ini dia, hukum alamnya berlaku. Kalau dia nampakkan diri, oh ibu pakai sapu kuku, pasti takut dia. Kenapa? Karena hukum alamnya berlaku. Dia sebenarnya takut. Kalau dia menampakkan diri, jin itu ketakutan, gemetaran dia. Kalau kena tangkap, nggak bisa dia. Sama dengan kasus Abu Hurairah radhiyallahu. Di saat itu beliau menjaga Baitul Mal, beliau melihat ada seseorang yang mencuri Baitul Mal. Jadi ditangkap sama Abu Hurairah. Saya lapor ke Rasulullah. Maaf, ya dikasih tahu lah bahwa saya ini jin mau ngambil ini buat makan gitu. Nah, mau nggak saya ajarkan suatu kalimat yang agung? Kamu baca ayat kursi biar kami nggak datang. Nah, Rasulullah membenarkan itu. Jadi ayat kursi itu ampuh. Itu ya Bu. Jadi jangan takut. Tapi kalau ibu baca pas lagi di atas lemari bangun tidur kok senyum dia. Pas senyum kok agak gitaringnya, enggak takut, siapa takut? Baca ayat kursi. Kalau ibu baca Allahu la ilaha illallah. Apakah jin pergi? Enggak. Paling jinnya komen takut nih. Gitu. Jadi enggak perlu takut. Jin itu takut dengan kita. Ya Bu ya. Ya baik, insya Allah nanti akan ya itu. Kemudian ruqyah rumah, ruqyah pribadi. Nah insya Allah sih aman. Ya, diulang-ulang. Ya. Kemudian kalau sekiranya ada yang naruh sihir santet itu cari bukunya. Tapi kalau sekedar angker biasa sih paling sehari 2 hari itu pergi dia. Kayak kebetulan pengalaman saya jadi seorang kontraktor gue. Saya itu kontraktor. Tahu kontraktor Bu? Ngontrak sana, ngontrak sini. Kan otomatis saya banyak rumah. Ada rumah. Itu setiap masuk rumah mesti ada yang kesurupan macam-macam lah. Loh kenapa engkau kontrak Anda tinggal di sini? Ya saya saya kan bayar rumah ini. Loh, ya biasanya yang muslim, maka kenapa kok saya kepanasan kalian tinggal di sini? Ya terserah saya lah gitu. Nah, jadi itu. Nah, karena bosan dengan jadi kontraktor ya udahlah pensiun dari kontraktor kan gitu. Cari rumah gitu. Baik. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi ada kalanya walaupun ada arogan, apa itu wajar. Tapi lama-kelamaan ketika tinggal di rumah itu dia akan pergi kok. Yang penting rumah itu dibaca Al-Quran, sholat wajib, sholat sunnah. Bagi bapak-bapak sholat di masjid. Kalau sholat sunnahnya usahakan diperbanyak di rumah. Nah itu insya Allah rumah itu jadi aman, rumah itu jadi barokah. Gitu. Baik itu aja. Mungkin ada lagi atau cukup? Ya, udah jam 11 cukup ya Bu. Pada lapar kan? Iya. Setelah habis ruqyah lapar. Baik, demikian pertemuan kita, semoga bermanfaat ya Bu. Mohon diulangi lagi di rumah, jangan tunggu sakit, lumpuh dan lain-lain. Semangat untuk bisa meruqyah sendiri. Ya, agar ada keberkahan dan Allah ampuni dosa-dosa kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.